Sunday. May God Setiap bless kita us. This bersama kita Sunday, akan we are having our mulaikan. Sunday service at home at Jadi first time. sebentar akan ada pemasangan Mom, lilin dad, sister, Minggu brother-in-law, Nusantara. Jadi niece, and ketika nephew. lilin We are dipasang believe it's no di matter Minggu two or Nusantara ini, three or how many people inside the memberikan house. makna kepada kita God bahwa surrounds us lilin when yang we together membakar and hati call His ini name. sengsara. Melimpah sukacita di hatiku, di Di hatiku, hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di di hatiku, hatiku. diberikan Diberikan Tuhanku. Tuhanku, aku Aku bersyukur, bersyukur, bersuka bersukacita, cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka bersukacita, cita, kasih kasih Tuhan Tuhan diam diam di di dalam. dalamku. Rendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau Maha Kasih dan Maha Murah, berkat-Mu melimpah ruah. Engkau tidak pernah jemu menjawab doa dan kerinduan kami. Dan Mazmur 103 ayatnya yang ke-8 kita akan baca bersama-sama. Kita mulai. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang. Berdoa untuk mempersiapkan diri kita membaca dan merenungkan berita firman Tuhan pada saat ini. Oleh karena itu, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, saat ini kami akan membaca firman-Mu. Let's open your Bible in Rome 8, ayat 18 verse 18 sampai until dengan 25. 25. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah bukan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah mengaku. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Dan kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita telah menerima karunia sulung roh. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan kelengkapan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan tetap, pengharapan yang dilihat, bukan pengharapan lagi. Sebab bagian mana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan segala setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam hidupnya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Keluarga yang diberkati, tema perenungan kita pada saat ini adalah menderita tapi tidak kehilangan pengharapan. Penderitaan merupakan bagian dari kenyataan hidup di muka bumi ini. Ada begitu banyak peristiwa yang menyebabkan penderitaan seakan-akan tidak pernah lepas dengan kehidupan kita sebagai manusia. Seperti halnya bencana alam dan berbagai kejahatan manusia, termasuk di dalamnya yang pada saat ini kita sementara alami adalah wabah pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia. Dan berbagai masalah-masalah lainnya.
Walaupun manusia tidak mengharapkan penderitaan, namun manusia ternyata tidak bisa mengelak ataupun menghindar dari penderitaan tersebut. Semua orang yang dan segala makhluk harus menerima kenyataan bahwa menerima kenyataan penderitaan dengan pasrah. Alkitab menunjukkan bahwa penderitaan adalah sesuatu yang menjadi bagian dari kehidupan di tengah-tengah dunia. Karena dunia sudah tercemar dan masih hidup dalam dosa, namun Tuhan Allah merancangkan masa depan yang jauh dari segala penderitaan. Itulah kehidupan yang penuh damai sejahtera yang disiapkan Tuhan pada masa depan. Persekutuan keluarga yang dikasihi Tuhan. Dalam bagian bacaan kita, pertama-tama memperlihatkan bahwa penderitaan tidak terpisahkan dari kehidupan manusia dan segala makhluk yang ada di muka bumi ini. Penderitaan yang dialami begitu hebat sehingga semua makhluk mengeluh. Keluhan itu terucap karena ketidakmampuan menghadapi penderitaan. Orang-orang yang percaya, yaitu mereka yang sudah ditebus dari kuasa dosa, pun harus mengalami penderitaan. Bahkan mungkin menderita sebagai orang percaya karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi penderitaan itu dapat dikatakan merupakan bagian dari kenyataan hidup, sehingga tidak seorang pun atau satu makhluk pun tidak menderita. Hal yang kedua yang mau disampaikan, bahwa sekalipun penderitaan itu terjadi dan harus dialami, namun bukan tanpa pengharapan. Artinya penderitaan itu tidak bersifat abadi. Sebab pada dasarnya Tuhan tidak menghendaki penderitaan itu merajalela. Penderitaan dapat dipakai Tuhan sebagai proses untuk menyadarkan manusia bahwa hidupnya harus bergantung kepada Tuhan, sekaligus menjadi sarana atau proses meningkatkan kualitas pencapaian hidup manusia. Yang pasti bahwa Tuhan merancangkan dan mempersiapkan masa depan yang penuh damai sejahtera yang digambarkan sebagai kemuliaannya. Kehidupan pada masa depan jauh berbeda dengan kenyataan penderitaan pada zaman sekarang. Kemuliaan hidup yang akan datang bagaikan buah akan dipetik dan dinikmati setelah melewati proses penderitaan yang dijalani dengan tabah. Bagi anak-anak Tuhan, yaitu mereka yang sudah diselamatkan dari kuasa dosa, memiliki kepastian akan pengharapan itu. Itu sebabnya semua orang percaya diharapkan tetap teguh dalam iman pengharapan sekalipun diperhadapkan dengan berbagai penderitaan. Amat terlebih bahwa di tengah-tengah penderitaan, Tuhan Allah mengaruniakan kuasa Roh Kudus untuk menghibur dan menguatkannya. Semua makhluk pun turut merindukan menghibur pada masa depan, sebagaimana yang dijanjikan Tuhan Allah bagi semua orang percaya. Persekutuan keluarga yang dikasihi Tuhan. Dalam minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus Kristus, kita semua dipanggil untuk memaknai penderitaan Tuhan Yesus sebagai proses yang harus dilalui untuk menolong manusia dari kuasa dosa sebagai akar penderitaan di dunia. Tuhan Yesus rela menjalani proses penderitaan bukan karena ia melakukan suatu pelanggaran ataupun dosa yang membuatnya pantas menderita, tetapi karena ia solidar terhadap penderitaan manusia. Tuhan Yesus memberikan contoh ketabahan dalam menanggung penderitaan dan ketaatan, kesetiaan dalam mengemban misi penyelamatan yang diemban dari Bapa di surga. Tapi penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib bukan akhir dari kehidupannya. Sebab kemudian Tuhan Yesus bangkit dan dimuliakan. Dengan proses perjalanan hidup Tuhan Yesus dari penderitaan, kematian sampai kemudian ia dimuliakan, maka setiap orang percaya memiliki pengharapan bahwa penderitaan dan kematian merupakan bagian proses menuju kepada kemuliaan sebagai anak-anak Allah. Karena itu, biarlah kita senantiasa bertabah hati dalam penderitaan. Bahkan kita menghadapi kematian yang diizinkan Tuhan terjadi dalam perjalanan hidup kita, dengan tetap taat dan setia sampai mati mengiring Tuhan Yesus. Maka kita akan menerima mahkota kemuliaan di masa depan ketika Tuhan Yesus datang kembali dalam segala kemuliaan. Kiranya Roh Kudus senantiasa menghibur dan menguatkan kita di tengah segala situasi penderitaan dalam kehidupan kita. Amin. Bagai kemelut hidup, termasuk di dalamnya kami menghadapi wabah COVID-19 yang mengharuskan umatmu di hari Minggu yang kudus ini tidak beribadah di rumahmu yang kudus, tetapi kami boleh menghadirkan mimbar-mimbar dalam kehidupan rumah tangga jemaat GPID Peniel Pau, Jemaat Philadelphia Air Panas,
bahkan jemaat PI Kanaan Korang. Diberkatilah keluarga-keluarga yang boleh beribadah. Diberkatilah mereka di dalam segala keberadaan, bahkan di segala profesi yang mereka miliki, pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan. Akan diberkati oleh Tuhan sehingga boleh mendatangkan berkat, sukacita, kegembiraan, bahkan kehidupan kami sebagai umat-umat dan pelayan-pelayan diberkati oleh Tuhan. Hanya di dalam nama anak Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu bumi seperti di surga. Berikanlah kami. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah pengharapan. Amin.